Sudah siap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi, karena dengan rahmatnya, karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'innya. Yang terhormat Bapak Denis Setiawan sebagai Kepala Sekolah Bina Talenta, yang terhormat Ibu Suwarsi sebagai Kepala Sekolah SDN 070 Pasiluyu, serta rekan-rekan guru SDN 223 Bakti Winaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri forum diskusi guru dalam rangka memenuhi tugas UTS eksplorasi praktik pedagogi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Saya izin memperkenalkan diri, saya Uslemi, nomor NIM 2307597, mahasiswa PGSD S2 Cibiru. Hari ini akan memandu untuk wawancara sekaligus untuk curah pendapat tentang praktek pedagogi dalam implementasinya dengan kurikulum Merdeka. Mungkin agak diketahui dulu, sebelah kanan saya Pak Deni, ini Bu Suwarsi, Ibu Fajar, Ibu Ratna, Ibu Siti, Ibu Nopi, Ibu Yani, dan Bu Ina. Kita akan mulai. Ini untuk wawancaranya sekitar 30 menit sampai 1 jam, tapi bisa fleksibel ya, bisa ini. Untuk jalannya acara, yang pertama mungkin disodorkan dulu suatu masalah, mangga dikritisi terutama dari guru, nanti dijawab ataupun ditanggapi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai pemangku kebijakannya. Walaupun mungkin ada 2 sekolah ya, tapi ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini untuk mengukur kemampuan guru-guru tentang implementasi kurikulum Merdeka dengan kaitannya dengan kompetensi guru kita, yaitu dalam pedagogi. Mungkin itu sebagai pembuka. Kita akan mulai diskusinya, mulai dari yang pertama mungkin. Sudah rileks? Ya, duduk atau harus berdiri? Duduk ya? Saya duduk biar kelihatan. Kalau berdiri kelihatannya jauh. Untuk yang pertama, Ibu akan meminta curah pendapatnya dari guru-guru, terutama nomor 1, yaitu tentang bagaimana sih menurut ibu-ibu semua, mohon maaf karena pada ini sekolah ya, jadi ibu-ibu dulu sebagai guru, untuk pedagogiknya, pengetahuan pedagogik ibu bapak semua, ibu-ibu semua, nanti kaitkan dengan implementasi kurikulum Merdeka yang sudah kita jalani. Mungkin Mangga silakan, mau siapa dulu? Ya, boleh. Tidak ada yang benar, saya kembalikan lagi, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semua boleh berpendapat. Silakan. Ya. Mangga pula. Silakan. Bu Ani itu ini nggak terekam nggak ya, atau takutnya? Oh iya, bola. Nah, oke, Mangga Bu Yani dulu. Ya, silakan. Nah, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mohon izin mungkin menyampaikan keluh kesah apa ini ya. Dari kebetulan pengalaman mendampingi kepala sekolah sebagai PKS kurikulum, kemudian
seperti yang kita tahu, kemampuan pedagogi itu kan terkait dengan bagaimana seorang guru bisa merancang sebuah pembelajaran, mengeksekusi rancangannya, menyusun evaluasinya, dan bagaimana dia bisa mengenal murid-muridnya sehingga bisa mengembangkan potensi murid-muridnya tersebut. Menghadapi kurikulum merdeka ini 2 tahun yang lalu saya ingat sekali Bapak Ibu guru agak shock gitu ya. Shocknya kenapa? Karena ketika mendapatkan materi terkait kurikulum merdeka itu diwanti-wanti untuk ketika menyusun tujuan pembelajaran harus betul-betul disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing gitu. Jadi dalam benak kami kita harus membuat itu sendiri, dari tujuan pembelajarannya harus disesuaikan, modulnya harus disesuaikan dan lain-lain. Mungkin itu yang membuat Bapak Ibu guru agak shock gitu ya. Karena kenapa saya di sini membawa nama Bapak Ibu guru, karena jujur saya sendiri belum melaksanakan kurikulum mereka, tapi karena sebagai pegawai kurikulum jadi sering mendengar hal seperti itu. Terutama ketika awal-awal kita membuat KOSP, di situ ada menyusun tujuan pembelajaran sampai dengan bagaimana menyusun program, proyek dan lain-lain, itu menjadi membutuhkan waktu yang lama bagi Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan itu semua. Keresahannya mungkin di situ, dalam mempersiapkan itu Bapak Ibu guru memerlukan kemampuan pedagogik yang harus dilatih lebih banyak. Utamanya di sini saya melihat bagaimana Bapak Ibu guru menurunkan CP itu menjadi tujuan pembelajaran yang sederhana sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Karena saya percaya setiap anak di setiap kelas itu kan berbeda. Sementara ketika kita mengambil, misalnya ini gampangnya saja, kita ambil dari PMM misalnya, TP, atau kita ambil dari internet tujuan pembelajaran. Ketika kita sesuaikan itu ke anak-anak, kadang-kadang anak-anak kita belum nyampe gitu, ke TP yang itu, belum nyampe dengan kata-kata kerja operasional itu. Jadi Bapak Ibu harus merunut sendiri kata kerja operasional mana sih yang sesuai dengan peserta didik saya. Tentu saja itu menjadi satu hal yang mungkin berat secara administratif. Di sini artinya kita harus memulai dari awal, mulai dari nol gitu. Yang belum saya sampaikan di sini adalah ternyata kemarin setelah ngobrol dengan salah satu bapak, saya lupa pengawas atau siapa, kalau tidak salah sama ibu kepala juga, ketika ditanya menggunakan kurikulum, pengawas SMP, kurikulumnya menggunakan kurikulum yang mana, merdeka yang mana, merdeka 1, 2, atau 3. Karena 2 tahun yang lalu kita memutuskan untuk, bahkan sampai sekarang masih memutuskan yang kedua ya, mandiri berubah, kan mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Kita memutuskan untuk membuat mandiri berubah. Di situ Bapak pengawas bilang kalau masih menggunakan mandiri berubah, maka kita masih berhak untuk menggunakan TP yang ada di PMM. Kita tidak punya kewajiban untuk membuat sendiri tujuan pembelajaran. Meskipun mendapatkan kurs seperti itu, tapi di situ saya jadi berpikir lagi, kalau kita menggunakan TP yang ada di PMM, tentunya mungkin tidak akan sesuai juga dengan anak-anak yang ada di sekolah. Jadi itu yang mungkin menjadi satu yang menjadi berat di administratif. Kemudian kebingungan dari Bapak Ibu guru ingin menyajikan yang terbaik untuk anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan anak, tapi kemampuannya mungkin masih perlu dikembangkan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu Yani. Dari yang lainnya mangga tidak usah malu Pak Deni dan Bu Asih untuk mendampingi, jadi tidak akan menilai. Ibu juga tidak, SKP masih ada. Silakan Bu Ratna. Siap, izin menyampaikan keluh kesah juga mungkin ya. Ya. Kebetulan saya
dengan K13 itu agak sedikit ada perbedaan gitu. Kita kesulitannya untuk menentukan batasannya, kita harus sampai mana Men-split ya. nah itu Bu, untuk men-splitnya. Tapi pada realitanya kita akhirnya yang fase B itu harus kita makan semua gitu Bu. Jadi kemampuan prasyarat anak yang seharusnya di kelas 3 sudah mereka dapat, akhirnya kita dari awal lagi. Berarti kalau dari Bu Yani mah tentang administrasi awal yang berat, kalau ini juga sebetulnya mah sama aja ya, tetap administrasi, cuman mungkin karena Bu Ratna posisinya di kelas 4 yang mana kelas 4 itu adalah akhir fase B, bingungnya ketika men-split ya, ketika kita mau membagi antara mana di kelas 3 dan kelas 4, sedangkan kelas 3-nya masih kurikulum 2013 yang betul prasyaratnya sendiri anak belum siap untuk di kelas 4, tetapi mau tak mau guru-guru kelas 4 harus mempersiapkan diri, bahkan harus bisa mencapai angger dan CP tadi ya. Terima kasih Bu Ratna, Bu Yani. Mangga yang lain dibaca, silakan. Tidak usah takut. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Saya mau mencoba untuk menyikapi tentang kurikulum merdeka yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, tapi mungkin belum semuanya. Saya kebetulan ngajar di kelas 1. Yang saya alami awal-awal saya terus terang memang kaget ya untuk menyikapi kurikulum merdeka ini. Kagetnya itu kan masih gagap-gagap gitu ya, masih meraba-raba gitu kan. Jadi kurikulum merdeka itu kan pembelajaran yang lebih ke arah kebutuhan murid, pembelajaran yang lebih kebutuhan murid. Jadi di mana kita sebagai guru melayani murid sesuai dengan kemampuannya. Seperti anak ini masuknya ke gaya belajar apa, auditori, kinestetik, atau visual. Nah di situ kesulitan saya, apalagi untuk anak kelas 1, udah mah dari peralihan dari TK ke kelas 1 ya Bu ya. Jadi kesulitannya saya kadang-kadang setelah melakukan asesmen diagnostik, ini anak tuh masuknya ke kinestetik. Tapi ketika saya memfasilitasi anak tersebut dengan kinestetik, kok tidak cocok gitu. Padahal hasil dari asesmen diagnostik, ini anak sepertinya nggak mau diem gitu kan, banyak gerak gitu kan, dia nggak senang diam gitu, lincah. Tapi ketika saya mencoba menerapkan dengan itu gaya belajar kinestetik, kenapa nggak cocok ya, kata saya gitu. Jadi kesulitan saya itu ya melayani kebutuhan murid itu harus seperti apa gitu. Dari saya. Oke, terima kasih Bu Sanja.
kebutuhan anak dan bisa memfasilitasi anak. Di awal pelaksanaan atau implementasi kurikulum mereka juga mungkin ada miss di mana di situ seakan-akan ketika Pema itu menjadi sesuatu yang harus berjalan, sesuatu yang membutuhkan dana besar, padahal tujuannya adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki keterampilan. Mungkin itu dalam pemahaman saya, koreksi atau tidak salah. Tapi pada kenyataannya justru keterlibatan orang tua ini lebih banyak ketika anak harus menghasilkan suatu karya. Jadi kurang tepat sasaran di awal-awal mungkin juga salah satu yang harus sama-sama kita lagi pemahaman terutama bagi pendidik sendiri, sehingga nanti bisa menyampaikan kepada orang tua, memberikan pemahaman lagi bahwa sebetulnya tujuan akhir dari kurikulum merdeka ini adalah menghasilkan peserta didik yang siap menghadapi dunia luar sana setelah selesai belajar di bakti wilayah SD dan jenjang berikutnya, itu dapat mengikuti perkembangan zaman gitu dengan kemampuan yang mereka miliki dan secara karakteristik masing-masing. Terima kasih Bu Titi, berarti ya pemahaman awal dulu yang penting. Tadi yang berhubungan juga dengan Bu Faja, ketika guru sudah melakukan asesmen, kita udah tahu oh ini tidak statis loh, pas praktek loh kok berubah. Apakah yang salah kita ketika mendiagnostik ataukah memang kemampuan anak berbeda-beda di setiap mata pelajaran? Mungkin itu juga harus dilihat juga. Untuk pelayanan, betul. Kalau di Bandung kan seperti seakan-akan wajib harus mau tak mau, siap tidak siap kita harus kurikulum berubah harus kan kemarin. Betul. Apakah gurunya siap atau tidak dipertanyakan. Mungkin itu ya dilema sebagai guru. Sebelum nanti ke Bu Novi, ke Bu Ina, kita dengarkan dulu sebagai kebijakan Ibu Bapak Kepala Sekolah dulu ya. Biar nanti TikTok, kalau guru semua nanti Bu Asi sama Pak Deninya nanti malah lupa lagi. Kita persilakan dengan penurunan kabilitas kasetnya. Silakan Pak Deni dulu, Bu Asi dulu maka. Disebut kaset. Gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini mah kita diskusi saja ya, nggak ada yang salah dan benar. Jadi bukan ingin saling mengoreksi sebetulnya, tapi kita saling melengkapi dari apa yang muncul di bawah sebetulnya. Karena kita juga sebagai kepala sekolah nggak bisa terjun langsung satu-satu gitu kan. Tapi kalau misalkan dengan adanya diskusi, kemudian penyampaian langsung ke kita juga mungkin akan bisa lebih mudah memahami di lapangan itu seperti apa. Nah, kalau di saya itu biasanya ada per 1 minggu ataupun dibebaskan Bapak Ibu dulu ketika ada keluhan ataupun kendala di lapangan. Nah, kalau berbicara masalah shock atau tidak shock, pasti semua sekolah juga akan mengalami hal yang seperti itu. Implementasi kurikulum merdeka di mana pelaksanaannya pun menurut saya ya ini sangat tergesa-gesa untuk pelaksanaannya. Di sisi kan kalau kita ingin melakukan sesuatu itu kan harus disiapkan dulu segala sesuatunya gitu kan. Kayak kita mau perang, kita kan latihan dulu, disiapkan senjatanya, kemudian perbekalannya gitu kan. Nah baru kita siap program. Nah dengan adanya kurikulum, implementasi kurikulum ini kan seakan-akan ini ada kurikulum, silakan laksanakan. Badai bisa kerjasama itu bisa-bisa. Itu yang selalu disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung dan menjadi jargon Dinas Pendidikan Kota Bandung itu. Nah, hal yang seperti itu. Nah itu yang jujur itu sangat berbeda sekali dengan saya. Kalau saya itu ketika ada program itu disusun dulu beberapa bulan ke belakang, kita diskusikan, setelah siap dan kita sosialisasikan baru kita laksanakan. Nah sama seperti kurikulum merdeka ini, ya saya juga tidak menuntut banyak kepada Bapak Ibu guru untuk supaya bisa berhasil dalam implementasi kurikulum merdeka. Karena apa ya itu tadi, dari sisi pengalaman, dari sisi keilmuannya juga belum lah gitu kan. Tapi kalau dilihat dari sisi pedagogi
siswa itu kan gitu kan. Tapi kalau misalkan dari sisi pedagogiknya juga nggak bagus, kurang mau bisa menciptakan pembelajaran kreatif yang bagus juga, saya yakin nggak akan bisa. Karena dari sisi gurunya pun itu masih harus dibenahi. Nah itu sebagai ibu kepala sekolah mungkin itu kan harus paham juga, nyuruh, tapi nggak tahu kondisi gurunya gitu kan. Nah itu teh suruh begini kok hasilnya seperti ini gitu kan. Tahu segalanya. Nah jadi kalau saya mungkin kita juga sama, saya juga pernah jadi guru juga Bu. Jadi guru kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5 saya pernah. Jadi saya tahu betul bagaimana karakteristik siswa itu. Sehingga saya ambil ketika saya jadi kepala sekolah, nyuruh ke guru itu disesuaikan juga dengan kemampuannya. Jadi tidak disamaratakan. Nah ini catat juga, sampaikan ke guru kepalanya yang juga wilayah seperti itu. Nah jadi sekali lagi untuk shocknya pasti shock lagi. Nah kembali lagi tadi mengenai harus ada koordinasi, mungkin tadi ada sinergitas antara pihak sekolah, antara orang tua atau pihak dinas sendiri, atau intern di sekolah antara kepala sekolah, guru-guru atau stakeholder yang ada seperti itu. Nah sehingga nanti ketika guru tahu kurang dari sisi pemahaman pedagogiknya, dari sisi apanya sih kan pedagogik itu kalau nggak salah ada secara keilmuannya, ada secara praktisnya ya Bu ya. Kalau secara keilmuannya mungkin tentang tujuan pendidikannya itu seperti apa, kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Nah secara praktisnya itu tadi, bagaimana menciptakan media yang menarik, bagaimana menciptakan metode yang menarik, bagaimana menciptakan evaluasi yang berfungsi kepada siswa gitu kan. Karena kan kurikulum merdeka dilihat dari tujuannya adalah bagaimana siswa itu bisa mempunyai karakter, kemudian siswa itu bisa mandiri, siswa itu bisa inovatif, kemudian komunikatif. Nah hal itu yang akan dicapai. Sehingga tadi yang di fase B, kelas 4 baru aja, sehingga gimana sih cara breakdownnya dari 3 bulan yang dicapai kan banyak dimakan semua gitu kan, ya kelabakan gitu kan. Nah itu. Nah jadi kalau saya itu nggak begitu. Jadi ini ada TP-nya, turunkan ke TP, betul tadi. Kalau TP pasti sesuaikan dengan visi atau tujuan yang diinginkan oleh pihak sekolah. Nggak mungkin kita menggunakan TP yang dibuat atau visi yang dari sekolah lain. Karena kan dari yang ingin dicapai pun itu pasti berbeda gitu kan. Nah makanya saya ketika ada TP, lihat lagi TP-nya yang betul-betul sesuai dengan kita. Turunkan ke TP-nya yang betul-betul yang bisa direalisasikan. Daripada TP-nya itu banyak tapi tidak realisasi kan sayang. Ini mana yang lebih esensialnya, ini mana yang bisa kita capai gitu kan. Pak cuma ada 7, cuma ada 5, ya udah nggak apa-apa. Tapi anak mampu di situ gitu kan. Daripada banyak, guru juga nyiapinnya luar biasa, sehingga dari yang ingin kita capai idealnya misalkan 12, malah tidak capai sama sekali. Tapi kalau misalkan udah 5 aja lah yang ingin kita capai, udah, tapi maksimal di situ. Nah kalau saya di swasta begitu gitu, jadi tidak terlalu membebankan ke guru, bahkan buku pun jangan sampai jadi sesuatu yang kalau nggak ada buku, guru nggak bisa ngajar. Nah itu yang terpenting. Jadi sebetulnya ngajar itu kalau saya juga kan pernah jadi guru, si materi itu mana sih yang esensinya gitu. Kamu saya ngerangkum kok ini, berarti ini aja yang akan kita berikan. Oh ini diberikan, sehingga dalam perencanaan itu hanya 15 menit. Ternyata kalau menyampaikan hanya materi itu, nah sisanya itu untuk apa? Itu tadi kita mencoba untuk ya tadi si anakku ternyata sinestetik, si anakku ternyata lebih visual, ternyata si anak itu visual. Nah apakah kita bisa salah? Bisa saja. Mungkin ketika kita melakukan diagnostik awal, mungkin ada beberapa tools yang mungkin pas di kita, dan itu pun wajar kita guru ya, wajar gitu. Nah saya itu suka searching dan masuk ke beberapa grup-grup psikolog. Jadi ada di situ ada beberapa instrumen untuk mengetahui anak ini gaya belajarnya apa.
jadi itu ada di situ gitu kan. Tapi bukan nggak semudah yang dibayangkan juga kita nih kok gini apa nah itu gitu, tapi tetap kita juga nah dia diagnostik awal pun sepertinya mah itu harus tetap kita lakukan seperti itu. Jadi ketika ibu pun ketika diagnostik salah anak ini kinestetik tadifikasi kok jadi enggak diagnostik ya baik ya bu, jadi jangan ya nggak apa namanya nggak salah juga bukan, tinggal kita benahi lah seperti apa seperti itu. Nah sebetulnya mah itu sih tinggal kembali lagi kepada kitanya sebagai guru, mau nggak sih kitanya berubah, mau nggak kitanya belajar. Ya saya juga tetap terus belajar lah seperti itu. Apalagi kontennya sebagai pimpinan kan ketika ada yang perlu kesah mungkin seperti yang barusan disampaikan dan mau nggak mau kan kita juga solutif ya sebagai pimpinan gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau itu mah juga saya mau begini enggak juga, tapi tetap makanya saya tahu banget di dengan kurikulum mereka itu dari sisi kebijakan itu seperti apa. Kemudian tadi saya sampaikan P3K kebijakannya hari saya diatur itu benar. Ternyata klausul yang dulu mah kepala sekolah punya kewenangan untuk memberhentikan P3K kan. Nah itu teh kepala sekolah dia ada power gitu kan. Kalau pengen kan nggak bisa diberhentikan kepala sekolah apa dibilang itu bu ibu teh harus ibu teh nah iya kan gitu. Nah ini bisa balik lagi atau balik ujung-ujungnya kurang lapor pun justru orang mencari kayaknya kan seperti itu. Nah implementasi kurikulum mereka pun sepertinya mah seperti itulah. Jadi kalau ada apa-apa sebetulnya mending diskusi saja sekitarnya. Kemudian apa yang kita terapkan kan setiap fase, setiap kelas implementasi kurikulum itu boleh berbeda kan, tidak harus sama. Kelas A dengan kelas B harus sama enggak juga. Mau sama pun enggak apa-apa, enggak punya enggak apa-apa kan karakteristik siswanya pun itu berbeda gitu kan. Nah, cuman ada yang harus kita garis bawahi, hal ini disampaikan enggak ke orang tua gitu. Nah, ini yang harus disampaikan nantinya ke orang tua pihak sekolah bahwa dalam kurikulum mereka ini nanti pencapaian tiap anak itu pasti akan berbeda-beda. Nah, itu sih kalau saya mah jadi implementasi kurikulum mereka kembali lagi kepada kitanya sebagai guru dan kemudian mengenai pedagogi itu kan itu kembali lagi ke kita. Itu kan terutama dalam sisi menggali kemampuan literasi numerasi lah gitu dari sisi kan. Saja mungkin sisi variasi. Terima kasih mau ke Pasi dulu, mau bicara? Tapi yang sulit kan memang Pak literasi ya. Kalau menurut saya walaupun jangankan untuk siswa ya, kan memang semuanya kalau pedagogi kan kembali ke kita. Jadi memang apakah gurunya mau istilahnya mau nambah wawasan atau mau tetap stuck di situ dan tidak menangkap deh, tapi mengulang masih itu kan masih ada ya, walaupun mau yang tua mau yang muda menurut saya sih sama saja gitu. Kalau memang pemikirannya orang tua. Nah, berkaitan dengan kurikulum mereka ini memang menyenangkan. Kebetulan saya kelas 6 juga belum menggunakan itu K13, tapi sedikit mencoba lah ya. Kita juga sama pakai diagnostik dulu. Memang menyenangkan, tapi memang untuk yang baru berpindah itu abot katanya zona nyaman. Dia keluar dari zona nyaman, segala harus istilah nama atau komunikasi TikTok kan segala ada di sana dengan segala ada di dalam gitu. Tapi memang merubah mindset itu kan yang agak sulit untuk kita ya, apalagi saya udah ya berumur lah gitu. Kalau yang muda-muda mah semangat tepat makanya kayak gitu. Tapi kalau kitanya mau mencoba ya itu, dan kemudian berhubungan dengan literasi jangan, kadang saya berpikir gini ya Pak, gimana kita mau menerapkan literasi ke anak kalau gurunya sendiri berliterasinya pun masih kurang ya. Contohnya kalau kita buka WA gitu kan Korea gitu nya baca keluar banget, jadi ya itu panjang yang pentingnya saja. Ya betul, memang kalau pedagogi kan memang bagaimana kitanya juga. Berarti mungkin untuk ini kan saya juga mengakuinya TP ya kan kata Bapak tidak usah banyak nih, sedikit pun cukup gitu. Yang jadi masalah mungkin bagi saya adalah di KKO
maksud anu hadieu pas kan pas kayaknya apa gitu. Kalau seperti itu berarti kan KKO-nya apakah setiap fase itu harus naik berarti kan, atau anak misalnya kalau di sini hanya kan maksudnya menyebutkan nanti kan terakhir bisa mengidentifikasi itu kan itu harus ada peningkatan ya, ini menurut saya gitu. Jadi si anaknya fase A beda fase B ya begitu, fase C tidak tetap ya di situ juga gitu kan. Kalau orang tua tetap aja kan Pak hanya sih di sekolah kan kita masih ada yang berpikir bahwa seperti nilai padahal kan kita melihat kemampuan anak juga, mungkin sih ini bagus sih kinestetik nilai tapi cuma pengetahuan nilai pengetahuannya bagus tapi nilai keterampilan tapi tetap sama dengan yang anak tulis nama dalam tanda kutip ngomong gitu. Itu kan ada mengubah pola pikir kita dengan orang tua juga agak sedikit tidak bisa instan gitu. Itu sih prosesnya. Ya prosesnya tidak sedikit. Iya sih, kalau orang kan makanya harus ngumpul tuh. Fase A apa, fase B apa, fase C apa, sehingga berkesinambungan nantinya gitu. Jadi kita breakdownnya ya, fase A ini, fase B ini, kemudian ketika pas tahun ajaran baru yang udah sampai mana nih gitu kan. Jadi baru sampai sini nih, kan sebetulnya bisa dilanjutkan tuh gitu kan. Nah kalau peningkatan harusnya iya. oke harusnya Kan kita bicaranya ideal ya. iya. Masalahnya di utopik ada atau dasar-dasar di lapangan itu kan pasti ada kesenjangan maksud saya. Tapi yang terpenting bagaimana kita melaksanakannya itu gitu. Nah, jadi kalau ada peningkatan ya memang ada peningkatan di setiap fase gitu kan. Yang kalau misalnya pengetahuan memahami terus memahami tapi analisisnya jarang, mengevaluasinya juga nggak ada. Nah, makanya kan dari kakao itu kenapa harus kumpul sih setiap fase itu dan ada dievaluasi setiap tahunnya gitu. Nah makanya di situ laporan kan si fase A guru-gurunya, ternyata anak-anak kelas 1 kelas 2 nih baru sampai sini gitu, terus sampai sini berarti tinggal ininya nih yang belum gitu kan. Nah itu ada apa namanya berkesinambungan. Makanya di dalam kurikulum mereka ini sebetulnya kalau bisa dibilang nggak ada pas nggak ada kelas, yang akan dicapai itu sebetulnya adalah tujuan pembelajaran apa yang sudah ditentukan gitu sebetulnya gitu kan. Berdasarkan pemahaman saya ya, berdasarkan pemahaman saya gitu. Nggak seperti itu 2013 pas 1 ini udah kelas 2 Iya, paling aja capai lah udah naik kelas 2 kan gitu. Nah, tapi ini kan harus dilanjutkan dan harus tercapai oleh setiap anak di situ. Nah, mengenai literasi memang kita keluar dari kebiasaan kan susah ya, apalagi kalau sudah nyaman. Kita juga kalau dengan suami nyaman kan nggak mau cari yang lain dulu ya. Nah, karena udah nyaman kan, tapi ayo nuluin tulis maksudnya materi ya, ini mah bukan perempuan. Dari sisi teori yang ada lebih bagus ya kenapa tidak kita. Nah sebetulnya kalau dari sisi literasi kan harus diawali dengan kita juga. Sebetulnya ada yang lebih sederhana ya. Kita tugaskan, kalau saya pernah di sekolah itu ada buku bab 1 bagian ibu siapa. Gitu kan itu menyampaikan isinya apa. Kemudian berikutnya bagian siapa nih bab 2-nya dibaca kemudian disampaikan juga. Nah mungkin ini juga bisa diterapkan ke anak-anak gitu kan. Tapi tidak apa namanya harapan kita pokoknya jangan terlalu tinggi aja dulu lah gitu. Menurunkan ekspektasi. Jadi kalau terkadang gitu masalah itu terjadi karena kalau kitanya berangan-angan tinggi padahal kenyataannya tidak sesuai ya. Terima kasih Pak Denny, Bu Ina. Ini untuk kedua ya, nyangkut ke permasalahan kedua. Apakah ibu semua tadi kan sudah ya dari hambatan yang dirasakan dari ibu-ibu semua harus belajar oleh Pak Denny sekolah sekolah. Sekarang mungkin nanti ibu juga ibu-ibu semua melihat ketika ada
hambatan seperti ini, ada nggak strategi yang di apa ya, setidaknya dilakukan agar mengurangi hambatan tersebut? Karena Bu Novi belum, mangga Bu Novi ya sebentar ya, biar semuanya bicara. Mangga Bu Novi, bagaimana strategi atau solusi yang Bu Novi sebagai guru lakukan? Kan hambatan dari teman-teman tadi sudah dengar ya, dari pengalaman Bu Novi juga, apa yang dilakukan biar hambatannya tidak terlalu banyak loh, tidak terlalu ribet gitu. Setidaknya apa yang dilakukan? Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau strateginya ya Bu, kan kayak tadi, kayak yang Novi rasakan dari mulai menentukan PP, kan sudah ada juga kan kita kan nanti berubah jadi bisa mengambil dari yang lain. Nah terus waktu Novi dilihat yang lain tapi dengan visi misi sekolah misalkan kurang cocok, Novi juga nggak ambil gitu kan, ya udah Novi bikin sendiri gitu kan, karena kondisi anak pun kalau misalkan pakai yang lain tidak memungkinkan sepertinya. Makanya jadi Novi ubahnya dengan cara ya udah deh bikin sendiri aja gitu kan, karena kan kita merdeka ya Bu, jadi kita yang menentukan sendiri, kita yang merancang, dan juga dan evaluasinya kan kita gitu kan, jadi ya memang gimana kita aja, maksudnya kalau Novi ngerasanya, jadi tidak terlalu terpaku atau terlalu melihat yang lain gitu, memang dijadikan referensi tapi tidak diambil semuanya, disamakan semuanya gitu. Terus untuk tadi kan pedagogik juga kan dari mulai merancang pembelajaran yang mana otomatis untuk mencapai tujuan hidup kita harus bisa menentukan kira-kira metode apa yang tepat gitu kan, media apa yang tepat gitu kan, yang sekiranya memang bisa mencapai tujuan tersebut. Makanya banyaknya sih mungkin Novi nyari referensi ya Bu. Kalau untuk di PMM sih Novi jarang buka sebenarnya gitu ya, karena agak lumayan kayak nonton video, terus kadang kayak harus berapa kali diulang kan, nonton video tuh kayak agak sulit gitu, karena memang kita cuma mendengarkan. Makanya kadang suka mencari referensinya sekarang tuh kayak banyak di sosial media Bu, contoh-contoh gitu kan ya, kayak TikTok, di Instagram, di Reels gitu kan, yang bisa Novi ambil gitu kan. Terus kadang juga sharing sama guru yang lain, apakah misalkan guru yang lain punya metode yang baik ya untuk misalkan materi ini nih gitu. Apalagi kan kurikulum mereka kan pembelajaran yang bermakna ya Bu, bukan yang mereka cuma sekedar hafal cangkem gitu ya gitu kan, tapi memang bermakna. Makanya sama Novi suka diajak misalkan di akhirnya juga kayak refleksi, terus dikaitkan dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa sih yang bisa kalian ambil, apa sih yang bisa kalian pelajari, apa yang bisa kalian lakukan atau enggak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kan nanti sebagai guru agama ya Bu, yang mana sebagai guru agama, terus kayak ingat visi sekolah yang pertama kan, menjadikan anak yang berakhlak mulia. Jadi selalu dibelokkan gitu Bu, di akhir refleksi nih materi ini kira-kira dengan kehidupan kalian sehari-hari, dengan perilaku kalian sehari-hari, apa nih yang bisa kalian lakukan, ada mulianya, akhlak baiknya gitu kan. Jadi anak tuh dibawa berpikir gitu Bu di akhirnya. Terus suka ditanya juga, dilakukan nggak? Belum kan gitu. Tapi maksudnya selalu diingatkan aja gitu Bu, biar memang bisa mencapai tujuan pembelajaran yang juga visi misi sekolah seperti itu. Mungkin kalau gitu. Jadi dari yang tadi Bu, mungkin dari mulai TP-nya menentukan sendiri, tidak asal ngambil gitu kan, tidak langsung jadi dimodifikasi lagi sama Novi. Terus misalnya referensi dari tidak hanya dari platform yang sudah disediakan sama pemerintah, tapi dari ini istilahnya mulai digital, literasi digital gitu Bu, tidak hanya platform yang disediakan, tapi banyak juga media sosial lain yang bisa dijadikan referensi lain. Terus sama mungkin sharing juga sama yang lain gitu Bu, tentang merancang pembelajaran yang bagaimana yang tepat tujuan dan visi sekolah seperti itu. Terima kasih Bu Novi. Sebelum ngomong apa ada yang mau ditambahkan, kan kalau Bu Novi intinya satu ATM, bukan ATM anjuran tunai mandiri ya. Kita amati dulu, tiru modifikasi dengan sekolah kita, betul. Visi sekolah kita adalah tujuan utama kita melihat ataupun merancang tujuan pembelajaran kita. Namun di dalam agama mungkin Al-Qur'annya lah ya, seperti itu. Kita tujuan sekolah ini loh visinya. Jadi bagus kata Bu Novi,
anak diajarkan untuk merefleksi. Nomor satu, refleksi ketika kita saja sebagai orang yang sudah dewasa, pembelajaran apapun kalau kita tidak merefleksi, kita tidak tahu kemampuan kita. Seperti tidak bermakna pembelajaran kita tumpuk misalnya 2 JP, 4 JP, si anak tapi nggak ngerti ngapain tadi ada apa, belajar apa, no, nggak ngerti apa, nggak tahu, pokoknya saya hanya ikuti. Tapi ketika anak ditanya, kamu hari ini belajar apa? Oh ini dia biarkan dia untuk berbicara, berefleksi, walaupun bahasanya sama sederhana mungkin di kelas 1 yang belajar, tapi bahasa anak itu adalah bahasa yang dia pahami. Kita harus hargai itu, makanya betul harus pintar ketika kita memiliki pedagogi tadi kata Pak Denny. Dan tetap mau apapun kurikulumnya, kumaha kita nah. Kalau kita pedagoginya sudah oke lah bahasanya, fondasinya sudah kuat, mau dikasih kurikulum apapun bisa. Tapi kalau kita pedagoginya sendiri masih lemah, pemahaman kita kepada peserta didik pasti nggak ngerti. Mau dikasih kurikulum semodern apapun di dunia ini nonsen, tidak ada artinya seperti itu ya. Sebelum Ibu nanti teruskan lagi, Bu Asih sudah tidak kuat ya. Ya, pulang. ya, mangga Bu Asih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita semuanya di sini sharing. Jadi pada dasarnya kita itu sebagai apa ya, garda yang paling bawah. Betul. Jadi sebagai motor penggeraknya itu benar-benar kerepotan gitu atas kebijakan yang di atas dengan mudahnya ini ubah. Tapi di sisi lain kita tetap harus belajar dan belajar sebelum disampaikan ke anak. Jadi kita sendiri harus tahu, apalagi kepala sekolahnya harus tahu. Contohnya sekarang ada PMM bisa belajar dengan banyak media pembelajaran. Tapi memang untuk awalnya ibu aku juga memang mereka jadi berjalan waktu semua juga akhirnya kan bisa ya seperti kelas 1 dan 4 dan ada yang dulu ya Yang sekarang tidak mau. ajaran ini mungkin baru. Terus ada pendaftaran lagi Bu ini yang Benar. itu kita mau berubah atau mau seperti apa gitu. Itu harus ada mungkin yang lain-lainnya sudah disampaikan kepada ini ya Pak Ibu ya. Sudah mau tuh. Kan jadi suami ibu dan ibu. Ada beda kebijakan di swasta. Hubungannya sama SKP. Ngerti nggak saya? Kan biasa manusia. Jadi bisa Pasti bisa. Itu slogan Kota Bandung yang sangat memberatkan hati. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau sudah, kita akan simpulkan dulu ya. Untuk hari ini, alhamdulillah sudah wawancara plus diskusinya, masya Allah. Ibu mungkin sebagai kepala sekolah dan seperti bakti mohon maaf, mungkin terkadang karena kesibukan juga jarang, harusnya mungkin tadi kata Pak Denny harus sering diskusi seperti ini ya. Nanti mungkin kita akan sering kita akan coba untuk melepas kekakuan, jadi tidak usah takut karena saya sebagai kepala sekolah ataupun yang lainnya. Intinya dari diskusi hari ini yang paling utama tetap kembali kepada kita sebagai gurunya, ibu-ibu sebagai guru yang paling terdepan betul
tetapi kami sebagai kepala sekolah, sebagai pemangku kebijakan tidak bisa untuk lepas tangan. Ketika ibu bapak mendapatkan arahan dari kepala sekolah yang tidak paham apa yang maksudnya, ibu-ibu juga akan bingung. Makanya yang nomor satu betul tadi kata Bu Asi, kita sebagai kepala sekolah harus paham dulu mau ngapain sih. Lalu yang nomor duanya visi sekolah kita mau dibawa kemana, apakah mau hanya diam di tempat atau akan melaju lari atau mau mundur seperti itu. Nah, sebagai garda terdepan, ibu-ibu semua memiliki PR besar. Kemampuan pedagogik itu sudah saya yakin dan percaya karena ibu-ibu bapak semua sudah S1, pasti sudah hebat untuk pedagogiknya. Tetapi mohon juga yang namanya pisau ketika kita pakai tiap hari tapi tanpa sering diasah, nanti lama-lama jadi tumpul, apalagi kena air atau kena udara. Makanya silakan sering mencajar diri sendiri, mungkin ya dengan webinar, dengan sering berbagi dengan teman, itu akan lebih banyak manfaatnya seperti itu mungkin ya. Sedikit Bu, Mangga. ini mah sharing aja ya. Kan tadi ada kendaraan orang tua selalu nilai orang tinggi gitu kan. Iya. Kenapa kemampuan si ini begini sama dia? Nah, kalau saya dari awal itu sudah menyampaikan ke orang tua yang mau datang bahwa setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda gitu. Jadi nanti ketika yang anak dibilang pintar itu bukan matematikanya yang bagus, fisikanya bagus, tapi itu yang harus dipahamkan gitu. Karena kita punya kewajiban untuk inovasi orang tua. Bahkan nanti saya sebelum ajaran baru, sebelum masuk itu mau ngumpulin orang tua. Jadi nanti kita sampaikan mengenai implementasi, bukan implementasi lagi, berarti kalau tahun depan sudah kurikulum nasional ya. Itu yang harus kita sampaikan. Bahkan saya itu akan melaksanakan diagnosa awal itu 2 minggu sampai sebulan. Jadi kelas 1 ini belum ada kelasnya. Kita mau PLS. Iya, PLS. Jadi nggak ada kelas dulu. Jadi bersemuanya bareng. Semua kelas 1 itu. Oh, bagus kalau kita. Jangan. Kayak di mas saya Iya, Jadi kan tapi kita bisa tahu. ABC bisa Sebetulnya bisa. Jadi Iya. ada nanti ada laporan tiap kali kelas ketika udah beres itu. Ternyata anak saya itu ini mau dihomogenkan atau diheterogenkan, itu kan tergantung. Kan yang sebetulnya mah muncul dari diferensiasi pembelajaran itu sebetulnya itu karena kita tahu karakteristik siswa itu. Kalau misalkan dalam satu kelas tidak terlalu banyak heterogen, itu sebetulnya akan mempermudah bapak ibu guru untuk memberikan perlakuan kepada siswa itu. Daripada kan banyak. Jadi bisa berapa kapasitasnya? 27. Ya, bisa 10. Kelas 1 begitu enak nggak sih? Muridnya 10 dia, 10. Terus nanti yang 10 berarti nanti itu satu kelas sama yang homogen. Iya homogen. Keuangan sama guru juga. Jadi mas sharing aja ya. Iya. Boleh. Nanti kita sampai F ya. Boleh, pada mahal ini tadi. Yang gitu, semakin sering berbagi, semakin banyak pahalanya. Kan saya dipanggil kemana-mana belum cerita ini loh. Kamu sombong ini. Berhubung ini suaminya Dani. Jadi ketahuan. Jadi lu ngomong terus tuh. Udah saya bilang mau ngomong, kamu pasti ngomong terus itu ya. Jadi mas sharing aja. Ya, Jadi iya. sebulan 2 bulan. Nah, makanya dikasih ngerasi di sini. Harusnya. Kelas 1 itu jangan dibebankan oleh materi. Itu materi hanya sebatas wawasan saja. Misalkan kita belajar, tapi nilainya nggak harus ada evaluasi menjadi tugas apa. Tapi kok baca, oh yang penting tadi bermakna, ada wawasan. Jangan diorientasikan kepada nilai 9 atau 8. Nah, kalau saya nanti mau begitu gitu. Jadi buku tetap ada, tapi hanya sebatas wawasan saja. Referensi. Untuk anak-anak teh gitu. Jadi tugas di buku jangan ini engkau beli buku tapi tugas nggak dikerjakan. Nah, baiknya ulang
Oh lebih mahal itu lebih panjang. Tapi sebetulnya itu udah gitu ya. Iya. Jadi kita Kelas enam kan tidak mengerti penggunaan buku ya kan. Kalau ya makanya ketika ada yang minta buku ke ibu kepala suatu, saya suka bisik ibu bukunya yang referensi aja gitu. Maksudnya bukan buku yang isinya materi latihan soal karena endingnya adalah buku itu tidak dijadikan sebagai referensi tapi sebagai pembakuan di kelas gitu. Itu harus dihindari. Iya. Salah satu Mindset. itu yang literasi itu. Iya. Kelas satu mah hayal aja baca tulis hitungnya. Bisa. Gitu. Catat aja ke situ deh. Harusnya. Ya, kelas 3 itu. Kelas Harus 3 nyaman. ketika ada mulai lebih meningkat dan kompleks permasalahan, anak sudah memahami cara baca. Sudah paham apa yang dibaca. Baca belum baca hanya harus kerjakan. Kelas 1 ada tugas yang bisa ngerjakan. Baik, mungkin saya terima. Usia iya, kalau dia gitu. Ya, gitu. Di rumah juga kan gitu. Ingin cepat. Mohon terima kasih Pak Denny atas tambahannya. Terima kasih juga atas kehadirannya Ibu Bapak Kepala Sekolah, Ibu-ibu guru semua, rekan saya yang hebat-hebat. Terima kasih atas kerjasamanya. Alhamdulillah tugas selesai. Mungkin untuk saya tinggal menambahkan esai untuk ininya mungkin ya. Nanti untuk ke depan kita akan tetap betul. Bukan kita tidak mau, bukan kita tidak paham ya Bu Yani dengan yang Pak Den ini betul. Saya pernah bermimpi di 2013 ketika saya tadinya akan ke Australia tapi tidak ada izin dari suami. Ya itu dari ya. Tidak. Jadinya di sana saya melihat yang namanya Australia bagaimana kurikulumnya, tapi tetap tadi saya bilang ketika apapun kurikulumnya semodern apapun, ketika gurunya tidak mau merubah mindsetnya, tidak mau merubah pemikirannya, nonsen. Yang nomor satu adalah keluar dari zona nyaman. Ketika kita tidak mau merubah diri kita, jangan pernah berharap orang lain bisa berubah. Ketika kita ingin meminta anak berliterasi, gurunya tidak pernah berliterasi, itu adalah sebuah mimpi. Itu tidak. Makanya selalu saya bilang, yuk bareng-bareng. Saya sebagai kepala sekolah tidak mau arogan, ayo kita bareng-bareng. Kenapa? Karena saya juga tahu kalau dari zona nyaman itu sulit. Makanya kita bareng-bareng. Mungkin kita suatu waktu mah ya kita akan sharing ya ke Bina Talenta yang hebat ini. Soalnya kan soalnya kita kan muridnya kita kelas gemuk ya, seginti gemuk masih 28, tapi alhamdulillah bersyukur dulu mah saya waktu honor 48 murid itu banyak sekali kan. Waktu dulu mah 2001 kan kelas masih banyak, masih gemuk 48, udah gitu belum dititipin sama tetangga-tetangga sebelah, kita harus berbagi. Tapi alhamdulillah sekarang hanya 27, 28 mungkin ya. Tapi semoga dengan diskusi hari ini semakin mencerahkan kita, terutama untuk ibu-ibu guru di sini. Kita semakin membuka wawasan dengan adanya Bapak Kepala Sekolah yang hebat, Ibu Kepala Sekolah yang hebat juga untuk saling sharing. Terima kasih. Akhirul kalam, Ibu ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas bantuannya. Ibu mungkin tidak bisa membalas, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Terima kasih. Bila kita berkahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku tadi ya,